Perang Hunain. Pasukan Muslim lebih banyak, namun terkacir pada putaran pertama. Pasukan Muslimin 12.000 orang. Dari 12.000 itu, sebanyak 2.000 tentara merupakan kaum Quraisy yang baru masuk Islam setelah peristiwa Fathul Makkah. Perang Hunain menjadi salah satu bentuk teguran dan peringatan bagi kaum muslimin. Pertempuran itu terjadi setelah peristiwa Fathul Makkah, tepatnya pada bulan Syawal tahun ke-8 Hijriah. Menurut buku Manhaj Dakwah Rasulullah karya Profesor Dr. Muhammad Amahzun, pada awal perang berlangsung, kaum muslimin sempat mengalami kekalahan. Mereka lari dan mundur 1.000 langkah ke belakang, tiap kali berhadapan dengan kaum musyrikin yang bersenjata lengkap dengan strategi jitu. Namun, atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kaum muslimin berhasil mengalahkan mereka. Dijelaskan bahwa dalam buku Para Panglima Perang Islam oleh Rizam Aziz, perang Hunain juga disebutkan kebalikan dari perang Uhud. Pada perang Uhud, kaum muslimin sempat mengalami kemenangan dan diakhiri dengan kekalahan. Sebaliknya, dalam perang Hunain justru banyak pasukan muslim yang terbunuh karena kepanikan dan keraguan mereka sendiri. Surah 3 Ali Imran ayat 165. أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّىٰ هَٰذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Dan mengapa ketika kamu ditimpa musibah pada peperangan Uhud, padahal kamu telah menimpakan kekalahan 2 kali lipat kepada musuh-musuhmu pada peperangan Badar? Kamu berkata, dari mana datangnya kekalahan ini? Katakanlah, itu dari kesalahan dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dalam perang Hunain, umat Islam jumlahnya ternyata 3 kali lipat lebih besar dari pasukan musuh. Namun, kaum muslimin kalah di putaran pertama. Akibat merasa bangga dengan jumlah yang banyak, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Taubah ayat 25-27. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم.
Sesungguhnya Allah telah menolong kamu, hai orang-orang mukmin, di medan peperangan yang banyak. Dan ingatlah peperangan Hunain, yaitu ketika kamu merasa congkak karena banyaknya jumlahmu, maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepadamu sedikit pun. Dan bumi yang luas itu terasa sempit olehmu. Kemudian kamu lari ke belakang dan bercerai-berai. Kemudian Allah memberi ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman. Dan Allah telah menurunkan bala tentara yang kamu tiada melihatnya. Dan Allah menimpakan bencana kepada orang-orang yang kafir. Dan demikian pembalasan kepada orang-orang yang kafir. Sesudah itu Allah menerima taubat dari orang-orang yang dikehendakinya. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kaum muslimin merasa ujub dengan jumlah yang banyak. Ternyata sebab kekalahan kaum muslimin di perang Hunain pada 8 Hijriah. Ketika perang berlangsung, Nabi Muhammad SAW mengirim pasukan sebanyak 12.000 orang. Dari 12.000 itu, sebanyak 2.000 tentara merupakan kaum Quraisy yang baru masuk Islam setelah peristiwa Fath Makkah. Rasulullah SAW menunjuk Khalid bin Walid menjadi pemimpin pasukan garda depan yang bertugas sebagai pasukan pengintai. Sayangnya, Khalid gagal menjalankan tugas. Hampir seluruh prajuritnya melarikan diri. Perang Hunain sempat kacau karena pasukan muslim termakan sifat sombong. Mereka merasa tidak akan kalah karena berjumlah banyak ketimbang musuhnya. Karenanya banyak pasukan yang lari tunggang-langgang dari medan perang. Walau begitu, perang Hunain diakhiri dengan kemenangan pasukan muslim. Hal ini juga disebutkan oleh Anas bin Malik dalam sebuah riwayat. Anas bin Malik berkata, pada perang Hunain, musuh Islam terdiri atas Hawazin, Ghaftan, dan suku lainnya. Mereka datang dengan membawa harta dan budak-budak mereka. Sedangkan Rasulullah SAW membawa 10.000 pasukan ditambah dengan orang-orang Mekah yang baru masuk Islam. Pada perang itu, para sahabat berlarian diri meninggalkan Rasulullah SAW sendirian. Akhirnya, beliau menengok ke arah kanan dan berkata, "Wahai muslimin Ansar." Mereka menjawab, "Bergembiralah, wahai Rasulullah, kami selalu bersamamu." Kemudian beliau menengok ke arah kiri dan berkata, "Wahai muslimin Ansar." Yang dipanggil menjawab, "Bergembiralah, wahai Rasulullah, kami selalu bersamamu." Lalu beliau turun dari bagal putihnya dan berkata, "Aku ini hamba Allah dan Rasulnya." Hadis riwayat Bukhari. Situasi saat itu terbilang genting. Nabi Muhammad SAW bersama sekelompok muslimin yang salah satunya Ali bin Abi Thalib tetap bertahan di garis depan. Lalu beliau berteriak memanggil para pasukannya yang kocar-kacir itu, "Akulah Rasulullah, mari bergabung bersamaku." Kemudian Nabi SAW memerintahkan pamannya yang bernama Abbas untuk menyeru kaum muslimin. Karena suaranya lantang, maka Abbas berseru, "Wahai kelompok Ansar, wahai mereka yang berbaiat di bawah pohon, Rasulullah bersama orang-orang beriman yang benar sedang bertempur dengan dahsyat." Demikianlah kaum muslimin menepis rasa takut yang menghantui mereka setelah prajurit muslim berkumpul mengelilingi Nabi SAW yang berhasil mengubah kekalahan mereka menjadi kemenangan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.